Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Sitompul SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG FAI dalam jabatan LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Pada hari ini Rabu 16 Oktober 2024, saya akan melakukan uji kinerja pada video saya di kelas 8 dengan materi meyakini Nabi dan Rasul. Saksikan video saya berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta atau Bapak ingin ngecek dulu kehadiran kalian. Siapa yang absen hari ini? Enggak ada. Alhamdulillah semuanya hadir. Ya baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak minta kepada ketua kelas agar memimpin doa. Kepada ketua, persilahkan. Bismillah, siap gerak. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah, Allah luar biasa. Baik. Nah, sebelum materi kita mulai, Bapak ingin sedikit mengetes kemampuan awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Nabi itu jumlahnya ada berapa? 25. Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman yang ke-4. Ya baik. Adapun materi pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan memahami sifat-sifat Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu memberikan contoh penerapan sifat keteladanan Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Inilah materi kita pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan masalah pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu pengertian beriman? Apa pengertian beriman?
Apa pengertian beriman? Meyakini. Tahu secara bahasa iman berarti pengakuan yang melahirkan sikap dan menerima atau tunduk. Selanjutnya secara istilah ada yang tahu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul adalah ya buat dibaca. Membenarkan bahwa Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Itulah dia pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul tadi. Seterusnya kita masuk ke berikutnya. Ini perbedaan Nabi dan Rasul, ya. Siapa yang tahu perbedaan antara Nabi dan Rasul ini? Ya. Nabi dapatkan wahyu dari Allah disampaikan kepada keluarganya saja, Ya, dan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah disampaikan kepada keluarga dan umatnya. Iya, Nabi itu adalah dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, diajarkan kepada keluarganya dan tidak wajib diajarkan kepada umatnya. Sementara Rasul itu adalah seorang nabi yang mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, diajarkan kepada keluarganya dan diajarkan juga kepada umat manusia. Itulah dia perbedaan Nabi dan Rasul tadi. Makanya kita harus tahu perbedaan Nabi dan Rasul juga, ya. Dan seterusnya nama-nama Nabi itu ada berapa tadi? 25. Siapa yang hafal nama-nama Nabi yang 25? Ayo sama-sama kita nyanyikan dulu lagu-lagu Nabi dengan menggunakan lirik balonku ada 5. Bisa kita mulai? Bisa. 1, 2, 3. Idris, Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad. Itulah dia nama-nama Nabi yang wajib kita ketahui, ya Pak. Apa wajib yang wajib kita ketahui. Makanya kita sebagai Muslim wajib kita ketahui nama-nama ini. Kalau nggak kita ketahui, pasti kita tidak beriman kepada Nabi dan Rasul tadi. Sementara rukun iman itu ada 6, ya. Selanjutnya kita masuk kepada tugas dan Rasul. Ya, tugas dan Rasul itu adalah sebagai saksi bagi umat manusia. Yang kedua sebagai pembawa kabar gembira. Yang ketiga sebagai juru dakwah. Yang keempat sebagai pemberi peringatan. Ya, Nabi itu adalah sebagai pembawa kabar berita kepada kita, membawa kabar gembira, ya kan? Memberikan kata-kata nasihat kepada kita supaya kita terhindar dari hal-hal perbuatan yang tidak baik, ya, perbuatan yang tidak baik. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat Nabi dan Rasul ini jumlahnya ada berapa? 4. Yang pertama Siddiq. Yang artinya apa? Benar. Yang kedua amanah. Artinya apa? Yang ketiga adil. Artinya apa? Yang keempat apa artinya? Cerdas. Nabi ini memiliki 3
kategori sifat. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz, ya. Memiliki 3 sifat. Yang pertama tadi siddiq, Nabi itu adalah seseorang yang benar. Dia selalu menyampaikan hal-hal yang disampaikan Allah kepadanya dan diajarkannya kepada umatnya. Baru yang kedua, tabligh, menyampaikan. Dia juga menyampaikan kalau dia mendapatkan wahyu dari Allah, dia sampaikan kepada umatnya, dia kan disampaikannya kepada umatnya. Kalau dia mendapat kabar-kabar yang baik dari Allah melalui malaikat Jibril, dia sampaikan kepada umatnya. Baru yang ketiga, amanah. Amanah itu artinya tadi terpercaya. Seorang nabi itu harus bisa dipercayai, ya kan? Kalau khianatnya dia berarti dia bukan seorang nabi dan rasul. Harus amanah. Yang keempat adalah batona, artinya seorang nabi itu harus memiliki kepintaran, harus memiliki IQ yang tinggi, yang cerdas. Karena nabi itu tidak ada yang bodoh. Bodoh dia berarti tidak ada. Itulah tadi sifat wajib atau sifat nabi yang harus kita ketahui. Ada 4 ya. Jadi amanah, tabligh, batona. Sementara sifat mustahilnya ada 4. Siapa yang tahu? Yang pertama tadi artinya apa? Bisa. Yang kedua ada artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga iman. Apa artinya? Menyembunyikan. Yang keempat adalah salada. Artinya bodoh. Berarti itu mustahil bagi seorang rasul, ya kan? Baru sifat jaiz. Ada yang tahu sifat jaiz itu apa? Ada tak? Sifat jaiz itu adalah seorang nabi dan rasul itu seperti manusia biasa, ya kan? Dia makan, dia tidur, apalagi dia memiliki istri, apalagi dan lain-lain. Pokoknya seperti manusia biasa. Cuman mereka sedikit diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan kelebihan itu mereka diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Dan seterusnya nabi ini juga ada yang diangkat sebagai yang digelari dengan ulul azmi. Ulul azmi itu siapa saja nabi yang digelari dengan ulul azmi? Ada 5, ya kan? Ada 5. Siapa yang tahu? Nuh. Yang kedua Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Muhammad. Kenapa mereka digelari ulul azmi? Kenapa mereka digelari ulul azmi? Nabi yang 5 ini. Kenapa mereka diberikan oleh Allah gelar ulul azmi? Kenapa? Keteguhan. Karena mereka memiliki keteguhan hati, apalagi kesabaran dalam menyampaikan risalah atau berdakwah kepada umatnya. Itulah dia. Kenapa mereka dikasih dengan ulul azmi? Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dia berdakwah kepada umatnya, bahkan istri dan anaknya pun tidak mau beriman kepadanya. Itulah kesabarannya. Kalau dia Nabi Ibrahim, saking hebatnya dia yang berdakwah itu, bahkan dia ditangkap dan dibakar oleh kaum Yahudi pada masanya. Iya, dan seterusnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga memiliki keteguhan yang sabar dalam berdakwah kepada umatnya. Nabi Isa juga seperti itu, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan tugas? Ada pertanyaan? Sebelum masuk ke tugas kelompok, kita adakan dulu berupa speaking supaya nanti pembelajarannya itu semakin semangat, ya.
Bapak bagi 3 kelompok. Silakan jawabannya dicatat di situ aja. Nama-nama kelompoknya silakan dicatat, ya. Ketua kelompoknya. Ya. Itu nama kelompoknya, Fatona ya. Kamu nama kelompok kan apa di situ, Pak? Amanah. Itu Fatona ini. Ya, ketik. Silahkan diamati, diperhatikan soal atau tugas kelompok yang ada di LKPD itu. Silahkan dikerjakan secara berdiskusi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Setelah nanti selesai, nanti setiap perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya masing-masing. Paham? Paham. Ya, silakan dikerjakan. Baiklah, waktunya sudah habis. Nah, di sini seperti yang Bapak sampaikan tadi, masing-masing ketua kelompoknya nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang kalian diskusikan tadi. Jadi untuk kelompok yang pertama adalah kelompok Fatona. Silakan maju ke depan. 3 orang, Pak. 3 orang ya. 3 orang. Maju aja 3 orang. Kawan-kawan. Cepat, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Fatona akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membedakan derajat para nabi dan rasul. Di antara 25 nabi dan rasul, Allah yang wajib kita ketahui ada yang memiliki derajat yang disebut dengan ulul azmi. Siapa saja nabi dan rasul itu? Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Mengapa nabi dan rasul tersebut mendapat
ketabahan, dan keteguhan sikap dalam berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pilihlah satu sifat dan keteladanan Nabi dan Rasul yang ada dalam diri kalian. Ceritakan pengalaman kalian dalam mengamal sifat atau keteladanan itu. Ceritakan secara bergantian. Saya pernah dititipkan oleh seseorang sebuah paket yang harus diberikan kepada tetangga saya. Kebetulan tetangga saya pulang kampung selama 1 minggu. Saya tidak pernah membuka paket tersebut karena itu bukan milik saya dan saya menjaga amanah yang diberikan. Demikian hasil kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok apa tadi? Kelompok Amanah. Selanjutnya adalah kelompok Amanah. Silakan maju 3 orang dari perwakilan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok Amanah ingin menyampaikan diskusi kami bersama. 1. Allah Subhanahu wa taala membedakan derajat para nabi dan rasul. Di antara 25 nabi dan rasul Allah yang wajib kita ketahui, ada yang memiliki derajat yang disebut dengan ulul azmi. Siapa sajakah nabi dan rasul itu? 1. Nabi Nuh alaihissalam, 2. Nabi Ibrahim alaihissalam, 3. Nabi Musa alaihissalam, 4. Nabi Isa alaihissalam, 5. Nabi Muhammad SAW. 2. Mengapa nabi dan rasul tersebut mendapatkan gelar ulul azmi? Karena keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Pilihlah satu sifat dan keteladanan nabi dan rasul yang ada dalam diri kalian. Ceritakan pengalaman kalian dalam mengamalkan sifat atau keteladanan itu. Saya memilih sifat amanah. Saya pernah disuruh guru untuk memberikan tugas PR kepada teman saya yang tidak sekolah, dan saya menyampaikan kepada teman saya itu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi presentasi dari kelompok Amanah. Sekarang yang terakhir kelompok itu Sidik. Kelompok Sidik silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan diskusi kami. Allah SWT membedakan derajat para nabi dan rasul. Antara 25 dan rasul Allah yang wajib kita ketahui. Ada yang memiliki derajat yang disebut dengan ulul azmi. Siapa sajakah nabi dan rasul itu? Rasul tersebut mendapat gelar ulul azmi karena mereka memiliki keteguhan hati, kesabaran dan ketabahan dalam mengajak kaumnya beribadah. Karena satu cerita yang paling inspiratif untuk dipresentasikan. Ketika saya belajar di kelas, saya mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan jujur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah hasil diskusi dari 3 kelompok. Ya. Jawabannya bagus-bagus. Semua sudah paham masalah sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Ya. Baik,
Setelah selesai mengerjakan tugas yang Bapak sampaikan tadi, agar lebih semangat lagi, sebelum pembelajaran kita tutup, kita adakan speaking dulu supaya badannya semangat. Kepada siswa Bapak semuanya berdiri. Dan nanti ikuti gerakan yang ada di depan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita wajib meyakini keberadaan Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Sebagai generasi muda yang berkarakter, kita mampu menerapkan keteladanan sifat-sifat Nabi dan Rasul agar menjadi generasi yang bertanggung jawab dan terhindar dari hal-hal negatif yang bisa merusak generasi muda. Mungkin sebelum pembelajaran ini kita tutup, Bapak memberikan sedikit tugas per individu. Silahkan dibuka halaman 156. Di situ ada pilihan ganda dan esai. Silahkan itu dikerjakan di rumah, ya, dikerjakan di rumah. Minggu depan sama